Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Artika Dewi dengan NIM 121330009 Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Widi Putri Estianti, NIM 121330016 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rohima dengan NIM 121330025 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Langkah pertama untuk membuat sebuah kode program adalah membuat header. Header file digunakan untuk menjalankan fungsi input dan output yang ada di C++. Header adalah tempat di mana kita akan memasukkan library yang ada pada C++ ke dalam kode program. Yang pertama kita tuliskan adalah input IOStream. Sebelum penulisan input IOStream didahului oleh tanda pagar yang disebut preprocessor directive. Preprocessor directive adalah perintah-perintah yang diberikan kepada compiler untuk melakukan definisi, misalnya untuk memasukkan file library dan lain sebagainya. Include IOStream pada C++ sebagai library untuk menerima input dan memberi output. Cin untuk inputnya, cout untuk output, dan nline untuk perintah pindah baris. Langkah selanjutnya, kita tuliskan include iomanip. Include iomanip pada C++ adalah header file yang menyediakan manipulator-manipulator untuk format string input atau output yang gunanya memformat output atau input secara cepat. Contohnya set precision. Langkah selanjutnya, kita ketikkan lagi using namespace std titik koma. Using namespace std digunakan untuk memberitahukan kepada compiler C++ bahwa kita akan menggunakan semua fungsi atau class atau file yang ada di namespace std. Letakkan titik koma untuk mengakhiri satu statement. Baris kode bisa dipecah ke banyak baris, tapi belum dianggap selesai jika belum diberi titik koma. Langkah kedua yaitu memulai main program. Diinputkan integer main, buka kurung, tutup kurung, kurung kurawal. Merupakan titik awal jalannya eksekusi program. Kode main adalah blok program yang berfungsi sebagai badan sebuah alur codingan atau disebut sebagai program utama yang ditulis antara kode kurung kurawal buka hingga kurung kurawal tutup. Langkah selanjutnya adalah membuat sebuah program output dengan menggunakan cout sebagai baris judul dari program. Tujuan dibuatnya cout ini adalah ketika di compile and run nanti kita mengetahui bahwa judul yang kita gunakan adalah menghitung edible portion. Program cout digunakan untuk membuat output, sedangkan nline digunakan sebagai pemisah baris program saat melakukan output. Yang keempat adalah mendeklarasikan variabel dengan menggunakan array, sehingga di tiap variabel memiliki data lebih dari satu. String buah, slot array 2, buah naga, buah mangga. Variabel array ditandai dengan tanda kurung kurawal, yang di dalam kurung kurawalnya diisikan angka sebagai banyak data yang disisipkan. Terdapat dua tipe data yang digunakan, yaitu string dan float. String berfungsi untuk variabel teks, sedangkan float berfungsi untuk variabel bilangan desimal atau bilangan real. Float berat total slot array 2, titik koma. Float berat ampas slot array 2, titik koma. Dan float hasil slot array 2, titik koma. Untuk variabel buah menggunakan tipe data string dikarenakan variabel ini menyimpan data berupa teks, yaitu nama dari buah yang akan dihitung. Di sini kita menggunakan buah naga dan buah mangga. Sedangkan untuk variabel berat total, berat ampas, dan hasil menggunakan variabel float dikarenakan tiga variabel tersebut memiliki data berupa bilangan berkoma atau bilangan desimal. Jika tidak menggunakan variabel float, maka ketelitian dalam perhitungan akan berkurang atau hasilnya kurang tepat. String buah slot array 2 tadi digunakan untuk menyimpan data jenis buah yang akan dihitung edible portion-nya. Slot array 0 untuk buah naga dan slot array 1 untuk buah mangga. Float berat total slot array 2 berfungsi untuk menyimpan data berat total buah yang nantinya akan diinputkan. Float berat ampas slot array 2, titik koma, berfungsi untuk menyimpan data berat ampas dari buah yang nantinya akan diinputkan. Sedangkan float hasil slot array 2, titik koma, berfungsi untuk menyimpan hasil dari perhitungan buah yang dihitung. Kemudian membuat program perulangan sebanyak indeks dari variabel string buah yaitu 2, sehingga program melakukan perulangan dari indeks 0 ke indeks kurang dari 2. Jenis perulangan yang kami pakai adalah perulangan for.
Integer i sama dengan 0 merupakan inisialisasi. Artinya, variabel i merupakan indeks yang dideklarasikan sebagai variabel bilangan bulat yang diberikan nilai awal yaitu 0. I kurang dari 2 merupakan kondisi, di mana perulangan akan terus berlanjut asalkan i kurang dari 2 masih terpenuhi, sehingga akan berhenti saat i kurang dari 2 tidak terpenuhi lagi. I++ merupakan increment, yaitu pernyataan dalam penulisan singkat untuk ekspresi i sama dengan i plus 1. Artinya nilai i yang sekarang adalah nilai i yang sebelumnya ditambah dengan 1. Perulangan diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal, atau dinamakan dengan block statement. Di dalam perulangan, dibuat sebuah program di mana user bisa menginputkan data dari berat total dan berat ampas dari buah naga dan buah mangga. Siot data akan menampilkan output berupa data yang sedang berjalan. Ketika i sama dengan 0, maka data yang sedang berjalan adalah data buah naga. Sedangkan ketika i sama dengan 1, maka data yang sedang berjalan adalah data buah mangga. Siot input berat total merupakan output yang akan menampilkan input berat total sehingga dapat diketahui data apa yang akan diinputkan. Sin berat total merupakan program inputan pertama, yaitu menginputkan variabel berat total. Siot input berat ampas merupakan output yang akan menampilkan input berat ampas. Sin berat ampas merupakan program inputan kedua yang akan menginputkan variabel berat ampas. Di sini, siot merupakan output yang berfungsi sebagai pembatas data. Digunakan addline untuk membuat baris baru. Kemudian, memasukkan rumus ke dalam variabel hasil sehingga nilai dari perhitungan dapat diperoleh. Dengan rumus, berat total dikurang berat ampas dibagi berat total. Kemudian, membuat program output. Siot di sini merupakan program output yang akan menampilkan judul agar pengguna dapat mengetahui bahwa program setelah program output di atas adalah hasil dari perhitungan. Selanjutnya adalah menggunakan perulangan for. For in sama dengan 0 sebagai induk array, i kurang dari 2 batas indeks, i++. Membuat program perulangan sebanyak indeks dari variabel string buah, yaitu 2 seperti perulangan sebelumnya. Sehingga program melakukan perulangan dari indeks 0 ke indeks kurang dari 2. Siot data memiliki kondisi buah dan siot edible portion. Siot sendiri berfungsi untuk menampilkan teks di layar. Program tersebut berfungsi sebagai output data apa yang sedang berjalan. Ketika i sama dengan 0, maka data yang sedang berjalan adalah data buah naga. Sedangkan ketika i sama dengan 1, maka data yang sedang berjalan adalah data buah mangga. Selanjutnya adalah membuat program percabangan, yaitu if-else, di mana percabangan if memiliki kondisi berat total kurang dari 0 dan kondisi berat ampas kurang dari 0. Lalu ada siot error yang fungsinya ketika berat total atau berat ampas yang diinputkan user kurang dari 0, maka outputnya akan error. Kemudian ada percabangan is. Selain kondisi if, maka program akan membuat output hasil perhitungan dengan membuat output pada variabel hasil. Terdapat program set precision yang berfungsi sebagai batas nilai koma, sehingga nilai koma dari output hasil hanya 1 digit saja. Set precision dalam kurung merupakan suatu fungsi manipulator yang digunakan untuk mengatur jumlah digit desimal yang ingin ditampilkan. Yang terakhir ada return 0. Program berikut berfungsi untuk mengakhiri seluruh program. Return 0 berfungsi memberitahu bahwa kode telah selesai dieksekusi dengan exit kode 0. Kemudian adalah cara penggunaan program. Yang pertama, compile program yang telah dibuat dengan menekan F9. Kemudian jalankan program dengan menekan F10. Ketika program dijalankan, akan ada tampilan seperti berikut.
akan terdapat program output yang berupa judul dari program. Judul tersebut adalah menghitung edible portion. Lalu ada data pertama adalah buah naga, yang diminta untuk menginputkan berat total dari buah naga dan menginputkan ampas dari buah naga. Contoh, kita inputkan berat total 90 dan berat ampas 60. Data kedua adalah buah mangga, yang diminta untuk menginputkan berat total dari buah mangga dan menginputkan berat ampas buah naga. Contohnya, kita inputkan berat total 80 dan berat ampasnya 60. Kemudian, program akan membuat output hasil dari perhitungan edible portion buah naga adalah 0,3% dan edible portion buah mangga adalah 0,2%. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai kode program kami dalam menghitung edible portion buah naga dan buah mangga. Terima kasih.